Nah, Indonesia sebenarnya mengalami sakit kepala berat ya, karena menurut saya kita mesti lihat ada 3 aliansi di kawasan yang berbahaya buat kita dan ini mungkin penting untuk masyarakat perbankan dan masyarakat keuangan memperhatikan. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih untuk LPPI dan Pak Edi Setiadi yang sudah mengundang saya. Dan selamat siang untuk seluruh pembicara. Izinkan saya segera membagi slide ini sehingga kita bisa lihat bersama. Saya diberikan judul sebenarnya lebih kepada krisis Ukraine dan pernyataan dari Rusia. Tapi saya memasukkan juga satu poin penting yang tidak boleh kita ingkari atau tidak boleh kita lewatkan, yaitu pernyataan President of the United States dan juga Secretary of the State yaitu Anthony Blinken. Karena ini akan membawa dampak posisi geopolitik, geoekonomi Indonesia serta bagaimana pengaruhnya kepada gerakan non-blok yang harus kita arahkan. Oke, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ambasador Ngeras Wajaya tentang puncak dan kejadian kenapa perang ini terjadi. Tapi kalau saya melihatnya ini adalah hukum dan aksi reaksi yang seperti Newton sampaikan, tapi juga berlaku dalam hubungan luar negeri ya. Intinya kalau saya menggarisbawahi di 2008 ketika deklarasi KTT NATO di Bukares, dan Rusia sudah menyatakan dengan keras bahwa Ukraina tidak diizinkan bergabung ke NATO karena menjadi anggota NATO adalah menjadi kesalahan strategis yang akan merupakan ancaman langsung bagi kepentingan strategis dan inti dari Rusia. Dan itu yang harusnya kita hargai dan sehingga eskalasi atau kulminasi ini tidak terjadi. Demilitarisasi ke Ukraina adalah bukan tentang membangun kembali kekaisaran Soviet seperti yang didengung-dengungkan, tapi tentang mengamankan kepentingan strategis dan vital Rusia. Dan ini nggak bisa ditawar-tawar. Sama seperti Hillary Rodham Clinton ataupun Anthony Blinken sekarang melihat Cina dengan kasus Laut Cina Selatan dan Taiwan. Itu adalah kepentingan nasional Amerika Serikat, kita nggak bisa ganggu. Nah, sama halnya harusnya gitu kan. Tentang ini pun juga kita harus hormati. Sehingga kalau kepentingan Rusia tidak dipertimbangkan, ya terpaksa Putin melakukan sebuah tindakan gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Rusia versus NATO serta netralitas wilayah Rusia juga jadi penting ya. Rusia ini tidak pernah ingin memiliki keinginan menduduki atau mengambil Ukraine, sama sekali tidak begitu. Dan awal krisis ini Putin telah menuntut agar NATO menjamin non-keanggotaan untuk Ukraine dan meminta penarikan pasukan NATO dari perbatasan Rusia. Kemudian juga saya kira sudah sangat jelas hasil ini ditolak mentah-mentah oleh NATO dan juga Amerika Serikat ya somehow. Dan seandainya negosiasi dapat dilakukan, ya kan konflik itu pasti bisa dihindari dan netralitas Ukraina sekali lagi tidak hanya realistis tapi sangat masuk akal kalau kita melihat peta ini dan bagaimana NATO itu terus bergerak arah menghampiri Rusia gitu. Nah, sanction yang diberikan kepada Rusia dari government itu terjadi dari beberapa government, termasuk EU, saya nggak usah bacakan satu persatu, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia, New Zealand, Taiwan, Jepang, dan juga South Korea. Dan ini sangat besar sebenarnya dampaknya seperti disampaikan oleh Ambasador Ngurah Swajaya tadi, bahwa ini akan bukan saja berdampak kepada Rusia, tetapi kepada semuanya, dan ini akan dunia ini akan mengalami masalah besar ya. Kalau kita lihat kekhawatiran tentang inflasi, sebenarnya kenaikan harga seperti disampaikan tadi juga itu adalah dari crude oil, dari wheat, dari sunflower oil, juga dari natural gas sudah pasti, kemudian fertilizer. Dan ini sebenarnya sekali lagi karena mereka ini adalah juga pengekspor terbesar dari beberapa item ini, maka dampaknya tuh juga pasti akan signifikan terhadap dunia-dunia lain yang mendapatkan pasokan dari mereka. Kalau kita lihat sebenarnya mungkin kalau dari oil saja kita akan lihat bagaimana arus gas ekspor Rusia itu betapa besar ke negara-negara yang kita lihat panah-panah ini terjadi. Tapi sekali lagi kita mesti perhatikan tentang bagaimana efek batu bara, efek minyak bumi, efek gas bumi, semua yang saya akan sebutkan satu persatu termasuk biji timah terhadap komponen-komponen lain dari mulai semen, listrik dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pengaruh sanksi itu apa? Kita lihat ya, tadi Ukrainian, kalau saya ambil saja Ukrainian agriculture export, itu besarnya ke Cina, kemudian ke India, ke Egypt, ke Turki, Italia, Spain, dan lain-lain sudah barang tentu. Dan pembatasan impor dan ekspor ditujukan ke Rusia berpengaruh di berbagai sektor, termasuk masalah makanan, pertahanan, ini akan pasti mengguncang pasar keuangan, dan sanksi energi pada Rusia dan gangguan rantai pasokan global yang pasti menyebabkan resesi ekonomi dunia. Kalau kita mau lihat dari laporan Rabobank, sebenarnya bisa kita lihat bahwa the commodity shock kalau kita bandingkan di pandemi saja sudah hampir menghampiri seperti zaman oil crisis di tahun 1980. Sehingga dampak pandemi kemudian ditambah lagi dampak perang ini itu akan memberikan kenaikan signifikan dari bahaya yang kita akan alami gitu. Nah,
Sebenarnya saya juga harus warning begini. Kita harus bersiap-siap dan harus betul-betul menjalankan apa niat dari Presiden Jokowi untuk mereka segera berdamai. Karena perang Eropa itu nggak pernah singkat. Spanyol Empire dengan Moor itu dengan perang Reconquista itu 781 tahun. Perang Jerman itu 588 tahun, perang Mawar di Inggris itu antara Royal House of Lancaster dan House of York itu sekitar 32 tahun, dan perang 30 tahun antara Jerman dengan Royal Bourbon. Kemudian perang utara besar antara Rusia dan Swedia itu juga 21 tahun. Jadi yang mau saya ingatkan, kalau kita tidak mampu mendudukan mereka berdua, ini perang nggak akan sebentar dan pasti dampaknya lebih parah. Gitu. Yang kedua, saya nggak akan bacakan satu persatu, tapi kita tuh harus ingat begini, sanksi yang diberikan kepada Rusia itu sepertinya menurut saya agak salah gitu, atau salah besar lah, bukan agak salah. Karena Rusia ini kita bisa lihat sanksi yang diberikan kepada Iran, kepada North Korea, atau kepada negara lain itu tidak membuat negara tersebut mati, malah makin kuat. Apalagi ini Rusia dengan kekayaan resource, kekayaan peradaban, kekayaan sejarah yang sangat besar, dan kita udah lihat dia udah jatuh bangun. Makanya saya nggak usah gambarkan, tapi dari mulai Peter the Great dan Catherine the Great hingga kemudian lahir sekarang Vladimir Putin, itu mereka sudah melewati banyak hal gitu dari abad sebelumnya. Nah, kalau kita lihat lagi jenis perang, kita tuh kalau lihat jenis perang dari zaman dahulu hingga sekarang, ya kan, sekitar abad 12 hingga 13, perang-perang itu terbagi ada beberapa generasi. Generasi pertama itu bagaimana sebenarnya kekuatan fisik, kemudian generasi kedua bagaimana fokusnya pada kecepatan kejutan melewati garis pertahanan. Nah, mulai generasi ketiga dan keempat itu sudah mulai arahnya berubah. Jadi ada konstruksi berpikir perang irregular dan bagaimana akhirnya memainkan dua simpul yang paling penting. Simpul Global Multimedia Networks dan Global Financial Network. Ini yang mesti kita sangat underline bahwa perang ini sudah berubah bentuk. Nah, menurut saya ini adalah keputusan bunuh diri ya dari negara-negara G7 atau European country untuk melakukan perampokan atau jejak perampokan terhadap Rusia seperti ini. Saya bilang perampokan karena dari sanksi yang diberikan dari 4.000-an sanksi yang diberikan dari mulai urusan kucing, urusan pohon, urusan karya sastra Pushkin, itu sampai sekarang sanksi bagaimana memfreeze uang rakyat sipil Rusia tanpa akord apapun, dan juga Federal Reserve Rusia yang sedang diproses gitu. Nah, kalau kita mau lihat sekarang, sebenarnya ini kita harus melihat apa yang terjadi di dunia hari ini. Hari ini tuh dunia tuh sebenarnya sudah terbentuk seperti ini. Ada 73 persen income yang dikuasai oleh 14% world population, dan beredarnya tuh di sini. Gitu. Jadi ada dunia yang terbentuk, serta ada dinding yang nggak kelihatan tapi terbentuk, dan inilah perang yang sedang terjadi. Gitu. Ada perang antara kekuasaan Barat dan non-Barat. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, perang generasi selanjutnya apa? Perang yang paling saya khawatirkan adalah sekarang pernah masuk perang generasi 6, dan ini sudah terjadi yang tadi saya sampaikan dari 4.000 sanksi, itu sudah melampaui atau mencampuri urusan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dan ini yang sebenarnya harus kita segera akhiri, karena masuk ke perang generasi selanjutnya itu dunia akan semakin mengerikan gitu. Nah, ancaman dampak perang sebenarnya gini, kalau ada yang tahu selama ini mengikuti saya itu orang yang aliran politik luar negeri saya atau aliran hubungan internasional saya itu survival of the fittest. Jadi ya udah, kita tahan aja sampai yang paling besar, paling kuat. Tapi saya berubah dan ingin sekali untuk kasus ini saya betul-betul bisa melakukan perdamaian, atau Indonesia bisa melakukan perdamaian, karena kita bisa lihat dampak pada gadis kecil Afghanistan sebelum kejadian ini saja, mereka sudah dijual $1.000 per orang untuk menghidupi keluarga-keluarga mereka akibat perang. Maka dampak ini pertama akan semakin membuat gadis-gadis dimanapun dijual dengan harga murah dan mungkin di bawah $1.000, dan itu pasti sangat menyakitkan hati kita semua, dan kita nggak mau itu terjadi. Maka memang dampak perang ini harus diakhiri. Kalaupun terjadi sekarang sebenarnya perebutan atau perampokan dari negara-negara Barat kepada Rusia, ya kalau kita melihat kasus gadis ini di Afghanistan, ya harusnya berlaku sama dong. PBB itu tadi saya mungkin agak beda pendapat dengan Pak Ambasador Ngurah Swajaya. Saya tidak merasa PBB itu tidak berfungsi, karena kalau berfungsi harusnya sanksi yang diberikan kepada Rusia juga diberikan kepada orang-orang kaya Amerika gitu, untuk apa yang dilakukan Amerika di Libya, Irak, dan lain-lain. Nah, saya mengingatkan juga, ini kalau perang ini terus terjadi, saya nggak tahu yang akan makin miskin apakah Ukraine, apakah Rusia, tapi yang pasti kita mesti ingat, untuk biaya perang itu mahal sekali. Kalau kita masih pakai senjata konvensional itu $2.000 per kilometer persegi. Kalau mau pakai senjata nuklir, makanya saya nggak yakin senjata nuklir akan digunakan, itu adalah sekitar $800. Nah, yang saya khawatirkan sebenarnya ada satu, senjata biologi. Dan kita banyak ketahui dari laporan-laporan intelijen ada 30 laboratorium biologi untuk yang di Ukraine yang dilakukan bersama Amerika Serikat. Nah, biologi warfare ini murah sekali.
anggaplah tidak dilakukan oleh negara, tapi dilakukan oleh lone wolf, ini hanya $1 per kilometer persegi. Dan ini dapat menghapus seluruh populasi dalam detik, dapat menghasilkan manusia serta hewan berbahaya, juga kerusakan atau kebinasaan tanaman. Contoh kalau kita mau lihat apa sih dampak kira-kira perang biologi, lihat aja apa COVID yang terjadi. Walaupun saya nggak bilang COVID adalah hasil senjata biologi yang diciptakan ya. Tapi maksud saya coba lihat dampak pandemi. Nah itulah kira-kira kalau senjata biologi diciptakan. Sasarannya bisa satu negara, tapi seluruh dunia bisa menghadapi kiamat. Nah, saya mau ingatkan pada pertemuan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dengan Presiden China Xi Jinping di 4 Februari yang lalu. Di situ nyatakan hubungan ini akan lebih dekat antara China dan Rusia, dan ini adalah realisasi dua negara ini sebagai pertahanan terakhir dunia, melindungi tata dunia baru yang berkeseimbangan. Tolong di underline ini karena ini sangat penting. Dan saya adalah aliran yang percaya sekali bahwa memang mereka berdua ini, China dan Rusia, adalah sistem pertahanan terakhir untuk dunia ini tidak dilakukan secara tidak di-lead secara unipolar, tapi bagaimana ada keseimbangan terjadi. Dan kekuatan nyatanya itu adalah bagaimana orientasi strategic future partnership, di mana memasuki era baru yaitu pembangunan global yang berimbang dan berkelanjutan. Nah, statement Blinken kemarin dan juga Macri statement ini adalah mengerikan juga ya. China is the only country with both the intent to reshape the international order and increasingly the economic, diplomatic, military, and technological power to do it. Dan Beijing vision would move us away from the universal value. Ini kan kata-kata yang menurut saya sangat berbahaya, apalagi kita baru mendengarkan sendiri Presiden Biden menganggap atau akan menyatakan bahwa dia akan ikut campur pada kasus Taiwan jika terjadi sesuatu. Dan Senator Jeff Merkley bilang bahwa we have no choice but to compete because the word of China would be unacceptable. Apa yang unacceptable dari China? Ini hal-hal seperti ini mengerikan sekali. Saya akan kutip aja nih kata-kata Blinken yang sudah saya beri tanda-tanda kuning ini. Tapi bagaimana misalnya mereka tuh akan invest, align, dan compete. Why? Kenapa harus ada terjadi kompetisi yang kemudian akan meluluhlantahkan dunia? Ini saya harus saya underline ini semua karena ini akan menghampiri wilayah kita yaitu start dari Laut Cina Selatan. Saya nggak tahu kenapa ide ini dimulai. Apakah picking up other countries right atau hak sipil negara lain itu akan dilakukan dan itu karenanya harus finding reason untuk melakukan perang. Kembali ya, finding reason melakukan perang itu seperti ini saya sampaikan. Dianggap Cina berbahaya, dianggap Cina itu harus ada kompetisi sangat keras, kemudian dianggap juga bahwa statement Putin dan Xi Jinping itu berbahaya dan lain-lain. Gitu. Nah, Indonesia sebenarnya mengalami sakit kepala berat ya. Karena menurut saya kita mesti lihat ada 3 aliansi di kawasan yang berbahaya buat kita dan ini mungkin penting untuk masyarakat perbankan dan masyarakat keuangan memperhatikan. 3 aliansi di Samudra Pasifik ini akan sangat mungkin diarahkan membentuk fakta pertahanan modern NATO yang baru. Dan upaya hegemoni tersebut akan menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas baik regional maupun global. Dan Kementerian Luar Negeri semua negara anggota gerakan non-blok harusnya, termasuk Indonesia ya, Kemlu, itu harus menghidupkan kembali dan mengaktifkan serta mengoptimalkan DES gerakan non-blok. Karena sejak Presiden Megawati, setahu saya DES dari GNB itu di Kemlu sudah tidak aktif. Gitu. Siapa 3 kawanan itu? Yaitu Australia, India, Jepang, dan the United States. Dalam The Quad mereka tergabung sejak 2008. Kemudian Australia, the United Kingdom, the United States itu masuk dalam AUKUS sejak 2021. Kemudian bagaimana FPDA atau Five Power Defense Arrangement yaitu UK, Australia, New Zealand, dan Malaysia dan Singapura sejak tahun 71. Artinya ini tiga aliansi ini akan bisa segera cepat berubah bentuk menjadi semacam NATO. Nah, jadi kalau sekarang di Eropa tuh beredar meme seperti ini ya, type of headache itu either living next to China atau living next to Russia and Ukraine atau living next to China and Taiwan. Maka menurut saya mungkin another headache is we are living next to United States atau living next to United States alliance gitu. Dan ini yang kita mesti sangat hati-hati karena kita tinggal di kawasan yang sangat kuat dengan pengaruh itu. Nah, ini mungkin sekelas aja saya akan sampaikan bahwa kerjasama AUKUS itu nggak main-main, dia ada 11 agreement dari mulai pembangunan postur kekuatan data integrasi, kemudian pembangunan kekuatan udara, bagaimana pesawat-pesawat juga akan semakin lalu lalang, pembangunan kekuatan aspek maritim, angkatan darat, kemudian logistik sistem, bagaimana kekuatan kemampuan senjata terpadu, kekuatan dalam basis industri, semuanya termasuk domain antariksa, kemudian domain cyber, satelit dan lain-lain. Yang termasuk utama juga adalah bagaimana dalam kekuatan intelijen multilateral Five Eyes gitu. Jadi artinya memang kita akan bahaya kalau kita tidak mampu sekali lagi mengatur atau menghindari kulminasi titik tadi antara ucapan Presiden Biden kemarin yang kemudian di underline atau diperkuat oleh Anthony Blinken gitu.
Nah, NATO of Asia Pacific in the making itu saya percaya hingga kemudian kita lihat sekarang visual Indo-Pasifik, Prancis mengandalkan kemitraan strategi utama terkuat dan bagaimana kemudian Australia juga lebih berkonsentrasi di Pasifik sebagian selatan. Saya mau cepat saja inilah yang dilakukan oleh Prancis. Prancis itu punya pulau-pulau nih di Pasifik dan kemudian Indian Ocean dan dia kemudian mencapai di Indian Ocean saja mencapai 2,6 juta kilometer persegi dan Prancis itu masuk dengan 3 area command dia. Jadi ini akan overlapping dan area komandonya dari Amerika Serikat, dari kemudian dari tadi negara-negara yang harus dan akan segera berubah menjadi NATO Asia Pasifik. Dan ini menurut saya harus diperhatikan. Tolong dicatat bahwa Prancis itu membangun 3 komando penting ini dengan semua basis-basis militer itu hanya 5 tahun terakhir ini, dan itu mendorong apa yang disebut oleh kebijakan Presiden Macron, Le Grand Puissance of Asia Pacific, dan dia masuk dengan operasi militer selain perang, yaitu dianggapnya keamanan lingkungan. Kalau kita lihat apa yang dimasukkan oleh Perancis dalam buku putih pertahanannya, Indonesia masuk ke sana. Ini artinya atas nama operasi militer selain perang, yaitu keamanan lingkungan, mereka mampu melakukan operasi militer perang. Dan ini kenapa kita mesti hati-hati, saya perhatikan sekali lagi ya, mereka akan masuk ke Laut Cina Selatan, terus masuk ke dalam Laut Jawa, sampai ke dalam ujung Papua sini. Of course di sini dia masuk juga karena ini daerah mereka dekat ke New Caledonia. Jadi makanya saya bicara tentang solusi dan saya berharap ini mampu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pertama, stop the war seperti arahan Presiden Jokowi, open dialogue, berhenti mengusir-ngusir diplomat Rusia gitu kan, karena nggak akan menyelesaikan apapun dan malah akan menghambat dialog dan juga conflict resolution. Dan gerakan non-blok, karena kita adalah pemimpin juga di gerakan non-blok, kita adalah pencetus gerakan non-blok, maka harus melawan model Prancis, melawan perang supra dingin ini dengan perang antara multilateral negara terhadap negara lain di daerah orang lain. Gitu. Menurut saya yang terjadi di Rusia sekarang, di Ukraina adalah perang multilateral dari multilateral countries terhadap Rusia di tanah Ukraina sehingga Ukraina yang paling babak belur. Kalau kita tidak bisa mengontrol ini, Taiwan akan diperlakukan sama menurut saya dan kita harus hati-hati karena itu sangat erat atau dampaknya juga sangat dekat dengan kita. Kemudian kita harus menyetujui penyelesaian sengketa melalui negosiasi bukan dengan arogansi, bukan lagi dengan menutup saluran dialog dan hukum-hukuman yang sanksi-sanksi yang akhirnya akan meluluhlantakkan seluruh dunia. Dan sekali lagi yang terakhir mungkin menyetujui realisasi keseimbangan kekuatan dunia yang nyata, sama dan setara. Ini slide saya terakhir. Maka kita harus melakukan the return of GNB, gerakan non-block movement, karena menurut saya PBB tidak berfungsi. Maka prioritas baru harus diberikan pada interaksi multilateral negara non-barat, membangun kesatuan ekonomi Rusia, Shanghai Cooperation, BRIC, dan ASEAN, dan membuka dialog baru dan mekanisme kemitraan bersama China, Rusia, Afrika, dan Amerika Latin untuk merealisasi keseimbangan kekuatan, dan organisasi perjanjian patroli keamanan kawasan bersama mungkin harus lakukan, karena tadi saya sampaikan di daerah kita tuh sudah semakin gawat dengan pernyataan Biden dan Blinken tadi, apalagi posisi-posisi negara-negara NATO tadi. Nah, ini mungkin saya sampaikan saja, mungkin banyak yang lupa, apa sih peran-peran dari Gerakan Non-Blok dan Dasar Bandung. Sebenarnya kalau kita baca, itu akan Dasar maupun Nawasila yang lahir kemarin 2015, itu tujuannya sangat baik dan lebih mulia daripada PBB, atau lebih fair daripada PBB. Jadi saran saya memang kalau PBB tidak bisa berfungsi lagi, mungkin sudah waktunya kita berpikir untuk membubarkan PBB, dan sekali lagi memperkuat Gerakan Non-Blok dengan Dasar dan juga Nawasila Bandung. Saya mau ingatkan ini, kita jangan ikut-ikutan parno atau ikut-ikutan ketakutan terhadap Cina, karena kalau kita lihat One Belt One Road dan kita nggak mau masuk ke sini, malah kita yang akan mungkin menjadi yang tertinggal. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih dan semoga dapat memberikan gambaran bagaimana untuk melindungi pasar modal, pasar uang, dan pasar dan bagaimanapun juga mendorong stabilitas dunia sehingga kita terhindar dari apapun bencana yang tidak kita harapkan. Demikian, terima kasih.